soda. Remy boys ain't over. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga selalu sehat ya. Apa kabar nih? Semoga yang di rumah selalu dalam keadaan sehat, orang tuanya juga sehat, dompetnya juga sehat, biar bisa beli kuota. Oke, minggu ini temanya bukan tema juga sih. Sebenarnya karena minggu lalu sudah streaming, mengajar secara langsung walaupun cuma beberapa menit saja. Kali ini kita akan belajar melalui video pembelajaran. Nah, ini nanti akan ada part-partnya, karena kalau berbicara tentang bab 2 ini, tentang klasifikasi makhluk hidup, itu banyak banget pokoknya. Jadi nggak bisa hanya sedikit, butuh waktu bermenit-menit, dan ini kayaknya akan ada part 1, part 2, part 3 dan seterusnya insyaallah gitu ya. Oke, ini part 1 dulu. Welcome to klasifikasi makhluk hidup. Oke, minggu lalu ya sudah saya jelasin sedikit tentang klasifikasi. This is klasifikasi dan taksonomi. Di sini ada kata kuncinya klasifikasi dan taksonomi. Oke. Alhamdulillah. Mohon maaf. Klasifikasi itu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri cara hidup, tempat hidup, dan daerah penyebaran. Nah, jadi singkatnya klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup adalah taksonomi. Oke. Jadi jangan lupa untuk adik-adik, untuk anak-anak sekalian diharapkan untuk membawa buku catatannya, bukan membawa sih ya, menyiapkan buku catatan dan pulpen beserta buku siswanya untuk mencatat hal-hal yang penting. Itu tugas 1. Jadi nanti jangan ada yang tanya lagi, Ibu tugasnya apa ya Bu? Tugasnya apa ya Bu? Oke, ini sudah saya kasih tahu di awal ya, jadi jangan bertanya lagi. Itu tugas 1, mencatat hal-hal penting yang ada di penjelasan kita kali ini. Oke, next, kita lanjut ya. Salah klik. Oke, next itu ada tujuan klasifikasi. Mohon maaf, ini saya agak kurang terang itu ya bagaimana, tapi mudah-mudahan jelas ya di kalian. Tujuannya ada 4. Itu yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Nah, jadi biar tahu ya, yang merayap itu namanya apa, yang berkaki 4 namanya apa, yang berkaki 2 namanya apa, dan lain-lain. Sorry, iklan. Yang kedua, ada mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya bagaimana nih? Kalau melalui panca indera kita, terutama mata, ciri-cirinya gimana nih? Oke, hewannya berkaki 4. Oke, hewannya berbulu. Oke, hewannya nggak berbulu. Oke, hewannya bisa berenang, bernapas dengan insang, dan lain sebagainya. Itu salah satu tujuan dari klasifikasi tersebut. Kemudian yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Oke, ya, jadi nggak cuma manusia nih yang punya kerabat nih. Hewan dan tumbuhan juga punya kerabat, bahkan mikroorganisme juga punya kerabat loh ya. Nanti kita pelajari selanjutnya, insya Allah di video selanjutnya. Oke, kita lanjut ke nomor 4, mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Evolusi, apakah dia? Evolusi adalah perubahan susunan alat tubuh makhluk hidup yang terjadi secara perlahan-lahan dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Salah ya, dalam waktu yang relatif lama. Itu evolusi. Jadi butuh ribuan tahun, bahkan berjuta-juta tahun untuk bisa berevolusi. Oke, kita lanjut ya ke manfaat klasifikasi. Yang pertama, jelas untuk mempermudah dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam. Jadi kita tahu nih, oh ternyata kucing batu, cita, harimau itu ternyata kerabat loh mereka, sepupuan kayaknya ya. Tapi enggak sih, enggak sepupuan juga namanya, bukan manusia ya kan. Oke, untuk melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Contoh, kita
klik contohnya. Nah, ini dia ada harimau, ada empus di sini, kucing, lucu sekali. Kemudian ada komodo, masya Allah, komodo ya, komodo dan burung. Nah, ini kan antara si harimau dan kucing ini agak mirip. Miripnya dari mana? Yang pertama, mereka ciri-cirinya sama-sama berbulu, kemudian berkaki 4, kemudian mereka hewan pemakan daging, ya. Oke, kemudian di sini ada komodo, dia juga berkaki 4 ya. Kayaknya berkaki 4, tapi yang depan ini adalah bagian tangan, yang belakangnya kaki. Jadi dia nggak bisa juga disebut kaki 4 karena memang, tapi jalannya mirip kaki 4. Tapi dia tangannya tuh yang di depan itu tangan loh. Sebenarnya yang di belakang itu kaki. Jadi nggak bisa disebut. Ya, intinya komodo itu dia saudaraan sama tokek. Saudaraan juga sama buaya darat enggak ya? Sama cicak lah ya. Sama apa lagi ya, bunglon ya, masih saudaraan jauh lah mereka ya. Kemudian burung, nah burung udah jelas ya, burung itu berarti dia saudaranya sama ayam, terus bebek. Siapa yang suka ayam di sini atau yang suka burung, pelihara burung? Oke, kita lanjut ya. Oke, dasar-dasar klasifikasi di sini ada 6 ya, dasar-dasarnya. Yang pertama itu berdasarkan persamaan dan perbedaan. Kita lihat dulu. Oke, ada bunyinya guys. Persamaan ciri-ciri. Contoh, anjing dan kambing merupakan hewan berkaki 4, yaitu tetrapoda, dan bertulang belakang, vertebrata. Jadi, hewan yang berkaki 4 itu namanya tetrapoda dan bertulang belakang vertebrata. Jadi setelah ini saya harap kamu sudah tahu nih, oh vertebrata itu hewan bertulang belakang Bu, oh hewan berkaki 4 itu namanya tetrapoda Bu, gitu ya. Ini kecepatan apa gimana nih ngomongnya nih? Oke, kita lanjut ke gambarnya. Kita klik. Nah, ini dia ya, banyak sekali di situ ya. Ini anjing, ini anjing, ini anjing. Ya, ini anjing semua. Cuma saya nggak tahu nih jenis-jenis anjingnya. Saya taunya ini doang nih, bulldog. Kemudian ini saya tahu nih anjing apa itu namanya ya? Anjing apa sih namanya? Ini pokoknya di polisi-polisi itu deh. Nah, dan kawan-kawan ini anjingnya. And then ini kambing. Kambingnya gede banget, kalah. Lihat nih, hampir setinggi manusia loh kepalanya. Ini kambing. Dan persamaan ciri mereka sama karena mereka berkaki 4 gitu ya. Mohon maaf pada omongan saya. Oke, kita lanjut. Hewan berdasarkan jenis makanan. Duh, ini kayaknya udah hatam nih. Di SD juga udah ada kan ya, herbivora, karnivora, omnivora. Jangan sampai nggak bisa ini ya. Nah, ini nih ada gambar nih. Ada apa ini? Kayak burung tapi kayak angsa, kayak bebek juga. Nah, ini apa nih? Ini bulldog tadi ya. Nah, herbivora itu pemakan tumbuhan. Contohnya kambing. Karnivora pemakan daging. Ya, harimau tadi. Kemudian omnivora pemakan daging dan pemakan tumbuhan. Siapakah dia? Kamu sudah harus tahu ya. Oke, kita lanjut ke tumbuhan berdasarkan habitat. Habitat is tempat tinggal. Oke, habitat tempat tinggal. Saya rasa kalian udah tahu semua nih kayaknya ini udah diulang nih habitat nih. Oke, kita lanjut yang pertama ya. Hidrofit itu hidro is air. Nah, di sini bukannya ada dalam kurung berair. Hidrofit adalah berair. Contoh tanaman yang tumbuh dengan air adalah teratai ini. Ya kan? Kemudian higrofit. Higro itu lembab. Lembab itu lumut, mohon maaf. Biasanya sih banyak di tempat-tempat lembab itu kayak dinding-dinding kamar mandi itu biasanya ya berlumut. Oke, saya nggak nyindir nih lo ya, tapi biasanya memang tumbuhan lumut itu tumbuhnya di situ atau di dekat-dekat dapur tempat pencucian piring itu biasanya banyak lumut. Kalau teratai sih biasanya jarang tumbuh di sembarang tempat, dia hanya tempat-tempat tertentu saja. Oke, lanjut. Epifit itu menempel pada pohon, contohnya anggrek. Banyak ya, ada anggrek tanduk, anggrek ya dan kawan-kawan lah, pokoknya banyak banget itu kalau yang anggrek ya.
Kemudian lanjut ke xerophyte, itu adalah kering. Ini tumbuhan yang hidup di padang pasir biasanya, ada kaktus. Kemudian trophyte, salah mohon maaf, trophophite, 2 musim. Jadi dia bisa hidup di musim dingin dan di musim panas. Sayangnya di Indonesia hanya ada pohon jati. Nah itu kalau di luar negeri nggak tahu lah apalagi pohonnya, karena adanya 4 musim. Kalau di kita kan musimnya ada 2 aja, musim hujan dan musim panas. Ya, tambah lagi ada musim banjir. Sekarang sering banjir ya kan. Tambah lagi 1 ada musim buah. Ya. Tapi itu bukan termasuk musim loh ya, bercanda saya. Oke. Lanjut ke halofit atau payau. Ini tumbuhan bakau. Jadi yang dekat-dekat pantai itu biasanya ada yang ditanam, ada yang tumbuh sendiri. Tapi kebanyakan di daerah kita sekarang sudah mulai dibudidayakan tanaman bakau supaya memperkuat apa? Nah, tepi apa namanya itu ya? Pesisir, biar nggak mudah terhempas badai oleh si ombak. Oke, next. Alhamdulillah. Oke, berdasarkan habitatnya. Nah, ini tumbuhan berdasarkan habitat. Udah di sini tadi ya, salah, mohon maaf. Coba kita lihat berdasarkan manfaat lagi ya, mohon maaf. Oke, tumbuhan berdasarkan manfaat: obat, pangan, sandang, hias. Nah, obat ini paling sering nih digunakan nih yang ibu-ibu, yang mbak-mbak, yang kakak-kakak, yang adik-adik biasanya nih pakai jahe. Untuk apa ya? Kalau perempuan yang sudah datang menstruasinya biasanya menggunakan jahe untuk meredam sakitnya. Kemudian ada sirihnya juga. Itu biasanya direbus kemudian dicuci. Apa sih kok direbus dicuci? Maksud saya, daun sirihnya itu direbus, kemudian bisa untuk cuci muka atau bisa untuk mencuci daerah sensitif pada wanita. Itu ya. Kemudian pangan itu yang bisa kita konsumsi itu ada padi, jagung, kentang. Kemudian sandang itu berupa kapas nanti yang akan dijadikan kain akan dijadikan baju juga bisa kita pakai. Kemudian hias itu mawar, cemara. Nah, kalau hias nih lagi ngetren sekarang ya, semenjak corona ini, jadi hias, tanaman hias banyak diburui. Bukan diburui sih, digilai, digandrungi oleh ibu-ibu dan anak-anak. Ya, enggak anak-anak juga sih, tapi intinya tanaman hias sekarang lagi booming. Oke, kita lanjut ya. Nah, manfaat tadi sudah. Kemudian kita lanjut ke berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Nah, apa itu morfologi? Tumbuhan berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Yang pertama, morfologi dulu nih. Kalau morfologi itu yang bisa dilihat dari luar, ciri-ciri yang tampak dari luar tubuh makhluk hidup. Jadi ketika kalian melihat nih dengan mata kalian, saya tahu loh ini hewan ini, saya tahu loh ini tumbuhan ini. Nah, kalau anatomi, ciri-ciri yang ada pada bagian dalam tubuh ini nggak bisa dilihat langsung loh. Nah, oke, kita lihat dulu ya contoh dari morfologi. Ini dia. Nah, dasar klasifikasi pengamatan morfologi, tampak luar, artinya bisa dilihat secara langsung. Nah, jangan lupa dicatat ya. Tumbuhan, ini pohon cemara, kelapa. Nah, ketika kamu lihat pohon kelapa nih, kamu bisa langsung tahu, oh itu pohon kelapa loh. Biasanya kalau lagi jalan-jalan, oh itu pohon cemara loh, gitu kan. Kemudian herba atau rumputan, kamu sudah langsung tahu, rumput gajah dan perdu atau semak. Nah, ini kayak teh nih, oh ternyata itu loh kebun teh. Itu ya, kan kamu udah langsung tahu tuh. Pas ngelihat udah langsung tahu. Kemudian hewan nih. Hewan, bentuk alat gerak, jumlah sayap, ruas-ruas pada tubuh, jumlah kaki dan lain-lain. Jadi kalian ini udah ketika melihat langsung, oh ini kucing, oh ini ayam, oh ini bebek, oh ini ulat bulu, oh ini kupu-kupu dan lain-lain, oh ini burung. Nah, begitu ya kalau yang pengamatan morfologi atau tampak dari luar. Sip.
Sip ya. Oke, kita lanjut lagi. Anatomi, ciri-ciri yang ada di bagian dalam. Contohnya gimana nih? Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini dia. Kalau tumbuhan, nah ini karena dia tidak bisa dilihat secara langsung, maka kamu membutuhkan ada yang namanya lup, ada yang namanya mikroskop. Mikroskop itu nanti banyak lagi macamnya, jadi kamu akan mengetahui dengan alat-alat tersebut nih. Ada tidaknya berkas pengangkut. Nanti kamu potong dulu daunnya, kamu potong sejajar atau batang dari daun tersebut kamu potong dulu, kamu lihat nanti di mikroskop bagaimana ada tidaknya kambium dan ada tidaknya sel trakea, itu pada tumbuhan. Kalau pada hewan ada tidaknya tulang belakang. Nah, kalau tulang belakang ini nampak dari luar ya. Maksudnya bentuknya sih, tapi bentuknya kelihatan dari luar, tapi sebenarnya dia tidak bisa dilihat secara langsung. Kemudian berdarah. Nah, kita tahu nih hewan nih berdarah. Nah, kan? Tapi kita nggak bisa lihat secara langsung, kecuali kalau dia udah berdarah. Ya gitu deh pokoknya ya. Kemudian tidak berdarah. Nah, siapa nih yang baru tahu kalau ternyata serangga itu tidak berdarah? Ya kan? Dapat nih. Nah, oke. Kita lanjut. Oh ya, lalat, nyamuk itu termasuk serangga ya. Mereka tidak berdarah. Ibu, kok biasanya nyamuk itu kalau saya tempek gitu ya? Tepek sih namanya ya. Nah, biasanya berdarah. Iya, itu darah kamu. Hati-hati loh ya. Oke. Kita masuk ke yang kelima berdasarkan ciri biokimia. Nah, ini jenis-jenis protein, jenis-jenis enzim, ada tidaknya membran organela sel. DNA atau asam nukleat juga digunakan untuk menentukan hubungan kekerabatan makhluk hidup. Misal, untuk menentukan ayah seorang bayi dapat dibandingkan DNA-nya. Meskipun ciri wajah dan tubuh tidak mirip, jika DNA-nya mirip, dapat dipastikan orang tersebut merupakan ayah si bayi. Nah, ini sering nih kalau terjadi nih di Indonesia, apalagi di sinetron, tiba-tiba putri yang hilang, putri yang tertukar. Ini nama saya Putri, bukan putri saya ya. Oke, biasanya kan untuk ini anak kamu, ini anak dia, bukan saya bapaknya. Nah, ini diperlukan yang namanya, mohon maaf iklan, nggak iklan juga sih, ini contoh ya. Nah, ini diperlukan tes DNA supaya mengetahui, oh ternyata si A itu anaknya saya, oh ternyata si Z itu bapaknya saya, ternyata aduh saya baru tahu. Nah, ini gunanya DNA atau asam nukleat ya, yang digunakan pada makhluk hidup. Oke, kita lanjut lagi. Next, yang terakhir ini berdasarkan makanan. Oh nggak iso diklik. Oh iso sih. Tapi langsung kayak gitu. Oh udah tadi ya, berdasarkan makanan tadi ada yang herbivora, karnivora, dan omnivora ya, mohon maaf ya. Kayaknya saya salah buat ini. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa, kita next aja ya. Salah atur ini kayaknya. Nggak apa-apa deh. Oke, lanjut ya ke macam-macam klasifikasi. Jadi sebenarnya ini sudah harus bab selanjutnya ya, karena waktunya juga terbatas. Ini akan jadi part pertama dari sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, macam-macam klasifikasi ini akan saya jadikan part kedua yang insya Allah akan saya upload juga di YouTube channel saya gitu, karena mengingat waktunya biar kalian nggak bosan juga, karena ini sudah hampir 18 sudah hampir 20 menit. Jadi part satunya tentang klasifikasi makhluk hidup saya cukupkan sampai di sini. Jadi saya harap kalian mencatat kata-kata penting beserta artinya. Kemudian kalian sudah harus tahu nih yang namanya tetrapoda tuh apa, kemudian vertebrata apa. Nah, kemudian kalian juga tahu nih hubungan antara klasifikasi makhluk hidup sama taksonomi, walaupun ini belum sampai masuk ke taksonomi. Nah, ini macam-macam klasifikasi. Tadi kan klasifikasi ada taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini baru akan masuk ke taksonominya itu sendiri. Jadi, jangan lupa untuk selalu belajar, kemudian buka lagi dan baca lagi buku siswanya, catat kata-kata yang penting yang menurut kalian susah untuk
pahami karena banyak sekali bahasa yang lumayan rumit di klasifikasi makhluk hidup ini, apalagi di IPA. Jadi banyak jadinya ya. Jadi ya udah, ketemu lagi insyaallah di klasifikasi makhluk hidup part 2-nya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube saya agar semakin berkembang. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.